mixer digital ke soundcard, lalu dari soundcard ke komputer. Di soundcard saya akan tekan tombol mono, ataupun kalau teman-teman tidak memakai soundcard, langsung dari mixer. Di mixer usahakan memonitoringnya dengan sistem mono. Menurut saya perbedaan mendasar antara live streaming dengan live sound ada pada frekuensi low-nya ya. Kalau pada live sound kita sering memboost frekuensi 40 Hz, 50 Hz pada kick drum dan juga pada gitar bass. Tapi pada live streaming itu tidak memungkinkan karena kebanyakan pendengar kita mendengarkannya dengan menggunakan HP, atau paling banter mereka menggunakan earphone ataupun headphone, yang dimana frekuensi yang bisa mereka dengar adalah berkisar antara 80 Hz sampai 20 K. Jadi ada baiknya kita memboost kick drum itu dan gitar bass itu pada frekuensi sekitar 80 Hz. Dan akan lebih enak sih kalau untuk gitar bass kita juga memboost frekuensi mid low-nya ya, seperti 200 Hz sampai sekitaran 200 Hz sampai 400 Hz. Mereka akan lebih bisa mencerna itu di telinga mereka. Saya mengkompres per channelnya sebanyak 2 sampai 5 dB ya. Lalu setelah saya kompres per channel, drum saya jadikan satu grup, vokal beserta back vokal saya jadikan satu grup, gitar, bass, dan piano saya jadikan satu grup, atau biasa disebut dengan subgroup dia ya. Bukan DCA. Kalau DCA dia hanya kita bisa mengontrol volumenya up and down ya. Tapi kalau pada grup tidak hanya volume, tapi kita juga bisa meng-EQ, kita bisa mengkompres dan bisa kita insert reverb dan segala macamnya di grup. Jadi mengapa saya lakukan seperti ini? Saya lakukan seperti ini supaya semuanya itu lebih under control gitu ya. Jadi drum memiliki kebutuhan kompresor dan EQ yang berbeda, vokal juga begitu. Jadi sebelum kita buang dia ke master LR, dia sudah oke dulu. Nah, dikompresnya jangan terlalu banyak. Kalau dalam grup ya biasanya saya hanya mengkompres 1 sampai 2 dB. Setelah itu di LR nanti master LR kita kompres lagi sebanyak 1 sampai 2 dB. Dan untuk amannya bisa Anda insert limiter ya, supaya tidak terjadi distorsi. Jadi batasnya itu adalah minus 18 dB ya. Dia kalau hitungan dalam live streaming itu 0 dBFS, bukan dB yang dalam live sound. Kalau dBFS 0 dBFS itu dia sama dengan minus 18 dB pada live sound. Jadi jangan sampai lewat dari batas limit itu. Kalau kita lewat, maka suara yang dihasilkan di live streaming akan serak atau terjadi distorsi. Pada live streaming kita harus menggunakan reverb yang tepat supaya hasil live streaming kita itu tidak terasa kering ya. Mungkin di live sound sudah terasa sangat begitu enak, tapi begitu kita dengar live streamingnya, lah kok kering banget gitu ya. Makanya itu kita harus kasih reverb ya, seperti vokalis utamanya kita kasih reverb dengan yang long decay, yang decay-nya sekitaran 3 ms dan pre-delay-nya sekitaran 80 sampai 100 ms atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Back vokalnya kita kasih short decay seperti 1,5 ms sampai 2 ms dan pre-delay-nya sekitar 30 sampai 50 ms atau bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan juga biasanya senar, tom, dan gitar, piano itu saya kasih reverb juga supaya tidak terasa kering hasil live streamingnya.
Hal yang sangat menantang dalam live streaming ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan suara yang tidak kalah dengan live recording yang di mastering ya. Kalau di mastering dia bisa di plug in dengan efek-efek rak yang bermacam-macam di DAW ya, Digital Audio Workstation. Tapi kalau kita live streaming yang tidak ada proses masteringnya, kita harus berpikir keras dan memaksimalkan apa yang ada pada mixer digital kita. Nah, kalau saya gunakan efek enhancer, di mana efek enhancer itu ada fitur spreadnya, ada fitur low gain, mid gain, dan high gain. Ada fitur spread namanya, ketika kita tambah pemisahnya itu akan semakin luas. Jadi panningnya itu seakan luas, frekuensi kita terasa luas. Jadi orang mendengarkan melalui earphone itu bisa merasakan sensasi yang luas gitu, seperti dalam gedung. Saya juga menggunakan efek wave designer. Pada wave designer ini ketika kita tambahkan attack-nya, maka suara kick-nya itu akan lebih punch gitu. Snare-nya juga ketika kita insert wave designer dan kita tambahkan attack-nya, maka suara snare-nya akan lebih punch begitu ya. Pada vokal saya menginsert laser kompresor ya. Pada laser kompresor ini kelebihannya itu seberapa banyak pun kita kompres vokalnya akan menghasilkan suara yang oke gitu. Dan pada grup drum saya insert MS kompresor atau kepanjangannya middle strip side kompresor, middle side. Kenapa saya menggunakan kompresor jenis MS kompresor ini? Karena pada MS kompresor ini kita bisa mengkompres secara terpisah. Misalnya kita mau mengkompres middle-nya aja, centernya, tengahnya. Dimana yang tengahnya itu berarti adalah kick dan snare ya. Dan side itu tom, floor tom yang tentunya sudah kita panning gitu. Jadi kita bisa mengkompres secara terpisah. Misalnya kita mau mengkompres middle-nya aja, sekian thresholdnya, sekian dB, atau kita tidak mau mengkompres tengahnya, kita mau mengompres bagian side-nya aja, pinggirnya seperti tom-tom dan overhead-nya, itu bisa dilakukan pada MS kompresor. Kenapa harus kita kompres lagi drumnya? Karena suara yang ingin saya capai yaitu suara drum yang keras tapi tidak tepat menghantam telinga kita gitu, tidak tepat di depan kita gitu. Dia drumnya itu kedengaran agak jauh tapi punch-nya tetap oke. Itu yang saya kejar dalam hasil mixingan saya. Pada gitar itu saya panning ke kiri, namun reverbnya saya panning ke kanan. Kenapa saya lakukan ini? Supaya suara gitar itu seakan luas gitu ya. Dia kalau hanya kita panning ke sebelah kiri, terasa hanya gitarnya ada di sebelah kiri dan kanan akan terasa kosong. Jadi ya seperti dia ya terasa pada range yang sempit gitu. Tapi kalau kita gunakan reverb dengan panning ke kanan, gitar kiri, reverb kanan, atau kalau ada gitaris kedua, gitar kanan, panning kiri, itu akan terasa sangat full gitu, padat gitu, dan terasa sangat luas. Ada baiknya juga kita menggunakan room mic. Jadi room mic itu adalah kita gunakan mic kondensor ya, sepasang diletakkan di bagian belakang gitu ya, menghadap panggung dan diarahkan ke atas untuk mendapatkan ambience-nya. Jadi mengambil suara reverb-nya secara natural gitu. Jadi dengan menggunakan room mic ini terasa hasil mixingan kita itu akan terasa lebih real gitu.
Jadi intinya tantangan kita dalam live streaming ini adalah bagaimana membuat suara itu akan terasa secara live seperti live sound. Dan begitu juga sebaliknya kan, begitu kita pada memixing live sound, tantangan kita adalah bagaimana membuat live sound itu terasa seperti suara recording ya kan, jernih. Jadi ya memang gitu kebalikannya, dan itu menjadi tantangan yang cukup asik. Jadi intinya memang kita harus memanfaatkan seluruh fitur efek yang ada pada mixer digital kita untuk mencapai suara yang kita inginkan.